Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, gua mau review kamera Poco X3 NFC di tahun 2025. Mungkin di antara kalian ada yang berencana mau beli Poco X3 NFC ini karena kameranya. Sebaiknya kalian tonton dulu video ini sampai habis ya, karena gua akan kasih tahu kekurangan dan kelebihan kamera Poco X3 NFC ini di tahun 2025. Membawa setup 4 buah kamera dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel, sensor Sony IMX682, ultrawide 13 megapiksel, dan kamera makro dan deepnya 2 megapiksel. Kira-kira ada fitur apa aja ya pada kamera Poco X3 NFC ini? Ya udah guys, langsung aja kita buka aplikasi kamera bawaannya. Oh ya, di sini kita ke tab foto dulu ya. Dan menurut gua hasil foto dari Poco X3 NFC ini menunjukkan detail yang cukup baik dengan warna yang sangat natural. Kalau pada kondisi pencahayaan yang cukup, kamera utamanya mampu menghasilkan gambar yang tajam dengan kontras yang seimbang. Dan kamera ultrawide-nya juga memberikan hasil yang cukup memadai, meskipun sedikit ada penurunan kualitas warna dan detail dibandingkan dengan kamera utamanya. Tapi ya masih worth it lah ya untuk dipakai. Salah satu fitur keren dari Poco X3 NFC ini yaitu adanya fitur video stabil, dimana video yang dihasilkan itu sangat stabil, sangat minim guncangan guys. Oh ya, Poco X3 NFC ini bisa rekam video 4K di semua lensa ya, baik lensa utama maupun ultrawide, 30 dan 60 fps guys. Oh ya, untuk 4K dia cuman 30 fps ya. Dan untuk mode video stabil dia cuman di 1080p 30 frame per second. Dan untuk mode pro nya di sini kita bisa atur seperti white balance, mode fokus, terus ISO juga ada lensanya ya yang bisa kalian pilih, lensa wide atau ultra wide. Lumayan lengkap, terus ada juga fitur RAW nya juga yang bisa kalian pakai ya. Oke, lanjut kita ke tab potret ya. Di sini kalian bisa mengatur tingkat blur, terus ada juga pencahayaan studionya bisa kalian pilih, dan juga ada efek ya. Oke, ke sebelahnya lagi ada mode malam yang bisa kalian gunakan untuk foto malam, dan ada banyak sekali mode yang bisa kita coba nanti guys ya. Nanti gua juga akan kasih sampelnya di bawah semua mode ini guys. Oke, ini adalah contoh foto kondisi outdoor, detail di daun, tekstur di tembok, sampai langit biru kelihatan lumayan jelas ya. Dynamic range-nya lumayan rapi, walau kadang ada bagian highlight seperti awan, bisa sedikit overexpose tanpa HDR. Kalau mode HDR diaktifkan, langit dan bayangan jadi lebih seimbang, meskipun kadang post processing-nya agak lambat ya. Oh ya, gua juga compare dengan Gcam ya. Untuk Gcamnya sendiri gua pakai BSG 8.1 untuk melihat seberapa jauh bedanya antara kamera bawaan dan Gcam. Di siang hari, dengan kondisi cahaya yang cukup, kamera utamanya masih keren banget. Detailnya masih tajam, warnanya natural, dan kalau pakai HDR, langit birunya makin keluar. Apalagi kalau pakai Gcam, warnanya makin gonjreng dan langitnya makin biru.
Saat malam hari, noise di foto mulai terasa. Adanya night mode lumayan membantu mencerahkan foto ya. Tapi jangan harap hasilnya setajam seperti di siang hari. Kalau tanpa night mode, fotonya jadi gelap dan detail jadi banyak yang hilang. Jadi pastikan aktifkan selalu night mode dalam kondisi low light ya. Atau kalian juga bisa pakai Gcam, karena menurut gua hasil foto dari Gcam di malam hari itu jauh lebih bagus daripada aplikasi kamera bawaan guys. Ini adalah hasil perekaman video Poco X3 NFC di resolusi Full HD 30 frame per second. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di 1080p ini ACE-nya aktif ya. Dan lumayan stabil juga, ini gua coba gerakin. Dan untuk dynamic range-nya lumayan bagus ya. Oke, kita tes zoom ya. Ini gua coba ngezoom pohon. Dan maksimal bisa 6 kali zoom. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita tes fokus ya. Ini. Untuk fokusnya ngebut ya, cepet banget. Seperti ini. Oke, kita tes jalan ya. Ini seperti biasa gua pegang tangan satu aja. Kita lihat kestabilannya seperti apa. Gua coba gerakin ke kanan, ke kiri, ya enggak. Oke. Dan ini adalah hasil perekaman video Poco X3 NFC di resolusi Full HD 60 frame per second di lensa utama ya. Untuk 60 frame per second ini sayangnya dia fokusnya hunting guys. Dia jedut-jedut ya. Tuh, bisa kalian lihat ya, dia fokusnya hunting, jedut-jedut. Oke, kita coba tes fokus. Fokusnya juga lumayan lambat guys ya. Oke, kita tes zoom. Dia bisa 6 kali zoom ya. Sama aja kayak 30 frame per second. Oke, tadi ada motor lewat. Oke, ini untuk mengatasi fokus yang jedut-jedut itu bisa kita kunci dulu ya. Seperti ini guys. Nah, ini fokusnya udah kita kunci. Oke, kita tes jalan ya, seberapa stabil di 60 fps ini guys. Ini gua coba dekatin motor gua. Oke, untuk dynamic range-nya lumayan bagus ya. Dan ini 4K 30 fps di lensa utama ya. Seperti yang bisa kalian lihat. Apakah stabil dia di resolusi 4K? Oke, kita tes zoom dulu ya, seperti biasa. Ini bisa zoom sampai 6 kali juga. Untuk gambar yang dihasilkan ya seperti ini ya. Kemudian kita tes fokusnya ya, cepet nggak? Oke, masih lumayan cepat ya. Oke, kemudian kita tes jalan sembari ngelihat dynamic range-nya sebagus apa. Oke, untuk di 4K ini dia fokusnya bagus ya, dia enggak hunting kayak di 60 fps tadi. Dan untuk stabilannya juga bagus. Ini gua pegang tangan satu ya, seperti ini. Oke. Menurut gua ini 4K-nya bagus banget guys. Ini di lensa utama ya. Nanti kita coba di ultra wide. Oke, dan ini adalah video di lensa ultra wide resolusi Full HD 30 frame per second. Seperti inilah dynamic range-nya, menurut gua ya masih lumayan bagus ya. Tapi untuk kualitas gambar yang dihasilkan sedikit menurun dari lensa utama tadi. Untuk zoom dia bisa 2 kali ya. Kalau fokus ya jelas nggak bisa karena ini kamera ultra wide ya. Oke, kita tes jalan ya untuk melihat kestabilannya. Seperti biasa gua pegang tangan satu. Menurut gua ini wah, stabil banget guys.
Oke. Oke, dan ini ultra wide 1080p 60 frame per second ya. Oke, kita lihat dari gambar dia sedikit agak gelap memang ya, karena ini 60 frame per second. Dan untuk dynamic range-nya masih sama ya, lumayan bagus. Oke, kita tes jalan ya. Sekalian kita tes zoom, ini bisa zoom 2 kali juga, sama aja ternyata. Oke, untuk kestabilannya di 60 fps ini masih sama bagusnya kayak di 30 fps tadi. Masih sangat bagus ya. Dan untuk warna yang dihasilkan juga cukup bagus. Dan ini yang saya suka, stabilnya ini bagus banget guys. Dan ini adalah ultra wide, resolusinya 4K. Seperti yang bisa kalian lihat, dynamic range-nya lumayan bagus ya. Oke, kita tes zoom. Seperti biasa, ultra wide cuma bisa zoom sampai 2 kali. Apakah di 4K ini bisa stabil? Oke, kita tes jalan ya. Ini gua pegang tangan satu ya, seperti biasa. Untuk stabilannya silahkan kalian nilai sendiri. Ini menurut gua bagus banget guys. Oke. Oke, dan ini adalah mode video stabil ya. Video stabil sendiri dia menggunakan lensa ultra wide yang sedikit tercrop. Untuk resolusinya sendiri 1080p 30 frame per second ya. Ini gue coba muter-muter dulu. Untuk dynamic range-nya ya masih tetap sama ya kayak ultra wide sebelum-sebelumnya. Oke, ini gue pegang tangan satu ya. Gue tes jalan. Nanti gue tes lari. Kira-kira sestabil apa? Kalau di layar ini gila, stabil banget guys. Serius. Oke. Cukup ya sampai sini aja karena panas. Oke. Gua akan tes lari ya. Ini gua pegang tangan satu seperti biasa. Ini gua lari guys. Capek juga. Oke. Oke guys, menurut gua beberapa kelebihan kamera Poco X3 NFC di tahun 2025 yaitu pertama itu kamera 64 MP nya ini masih sangat bagus ya, masih sangat usable lah untuk ngambil foto dalam kondisi terang. Terus kompatibel dengan banyak versi Gcam ya. Terus bisa rekam 4K 30 fps di semua lensa, itu menurut gua suatu kelebihan banget guys. Terus kamera depannya juga bagus, 20 megapiksel. Ultra wide nya juga lumayan ya, walaupun masih di bawah kualitas kamera utamanya. Adapun kekurangannya menurut gua noise yang tinggi kalau pakai kamera bawaan untuk foto malam ya, tapi kalian bisa atasi dengan install Gcam. Terus ultra wide nya kualitasnya cukup jauh dari kamera utama ya, dan kamera makronya itu menurut gua jelek ya. Oke guys, jadi kesimpulannya menurut gua di tahun 2025 ini kamera Poco X3 NFC ini masih sangat usable ya buat penggunaan casual, buat foto siang hari, selfie, dan rekam video. HP ini tetap bisa bersaing di harga second yang sekarang semakin murah. Jadi apakah worth it untuk dibeli? Kalau budget kalian terbatas dan cari HP tahan banting, kameranya bagus, videonya stabil, gua rasa Poco X3 NFC ini masih menjadi salah satu pilihan terbaik ya. Oke guys, sekian video review kamera Poco X3 NFC di tahun 2025 ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.